Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Binitul qabul wa tammi kulli su'lin mu'mir wal hadrati sayyidina wa nabiyina habibina syafi'ina rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa ila rahi ahli baitihi wa ashabihi tabi'ina yamiddin khususan naruhi sayyidina Hasan Basri wa sayyidina Al-Junadi Baghdadi wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa sayyidina Syekh Muhammad bin Kalimah Samman Al-Madani wa Syekh Muhammad Arsyad bin Abdillah Al-Banjari wa Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Ismail Al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari ila rahmah syekhina wa alimina wa walidina wa ummahatina wa qarabatina wa jiranina wa jami'a alaina wa jami'in wa jami'a muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat annallaha karim yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina wa ala azwajina wa dhurriyyatina barakatihim wa anwarihim asrarihim wa ulumihim wa nafhatihim wa khususiyatihim wa karamatihim fid din wad dunya wal akhirah wa annallaha yarzuquna wa azwajana wa dhurriyyatina tawbah wa maghfirah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah bi khairin lutfin wa afiyah ala hadhihi niyyat wa ala kulli man nawa bi salafus salih ila hadratin nabi al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini, malam Rabu, kita kembali dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang disusun oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kalampayan. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke berapa? 9 ya. Malam yang ke-9 bulan Muharram. Nah, sebentar lagi kalau tidak salah itu hari Kamis kita masuki malam yang ke-10 ya Asyura ya kan? 10 Muharram atau hari Asyura.
Nah, di mana pada bulan Muharram ini, pada 10 bulan Muharram itu banyak sekali kejadian-kejadian pada zaman dahulu. Di antaranya Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ketika Nabi Adam waktu di dalam surga, ujar Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan engkau dekati ini pohon, ya, ujar Allah lawan Adam dengan Hawa, maka jadilah kamu berdua orang-orang yang zalim. Jadi ditangati Allah, jangan memarahi pohon ini, ya kan, pohon khuldi. Nah, tapi Nabi Adam malah melanggar larangan tersebut. Nah, diterima taubat Nabi Adam juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun Bani Israel, ya kan? Itu juga terjadi pada 10 Muharram. Kemudian dikeluarkannya Nabi Yunus dari ikan karena ditelan ikan, ya kan, di laut ditelan ikan, terjadi juga pada 10 Muharram. Jadi banyak kejadian-kejadian pada 10 Muharram tersebut. Nah, oleh karena itu ketika Nabi datang ke kota Madinah, waktu datang ke kota Madinah dari Makkah lalu datang ke kota Madinah, lalu beliau ketemu dengan orang-orang Yahudi. Mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram tersebut. Nah, lalu ujar Nabi, takuni orang, kenapa nih jadi berpuasa, ada apa? Nah, lalu ujar mereka menjawab, pada hari ini kami mensyukuri selamatnya Nabi Musa dan pengikut-pengikut Sidin dari kejaran Raja Fir'aun. Oleh karena itu kami berpuasa pada bulan ibadah tanggal 10 Muharram tersebut. Nah, lalu ujar Nabi, kami lebih berhak berpuasa pada mereka, pada kalian orang-orang Yahudi tadi, ya kan? Kami lebih berhak berpuasa, ujar Nabi. Nah, oleh karena itu kita juga disunatkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu pada hari Kamis nanti. Dan yang lebih bagusnya itu puasa itu di tanggal 9 juga sunat berpuasa, ya kan? Tasu'a tanggal 9 Muharram hari Rabu esok sunat juga berpuasa. Dan tanggal 10 Muharram. Kenapa seperti itu? Ya kan, supaya ada beda dengan awen, ya kan? Kalau awen kan puasanya di 10 Muharram aja. Nah, jadi supaya berbeda dengan awen, nah, lalu tanggal 9 itu puasa juga, itu yang baiknya, ya kan? Minimal ya kan, tanggal 10 Muharram kita sunat berpuasa. Itu adalah fadilahnya yukafirus sanatan madiyatan, artinya menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Puasa di bulan Muharram tanggal 10 itu menghapus dosa setahun yang telah lalu. Itu fadilahnya, ya kan, ganjarannya. Dan lagi di tanggal 10 itu banyak amalan-amalan, ya kan, amalan-amalan banyak. Di antaranya kita disunatkan bersedekah, ya kan, bersedekah kepada anak yatim piatu, ya kan, rambutnya itu diusap tanggal 10 tuh, supaya mendapatkan pahala sebilang-bilangan rambut yang kita usap anak yatim tadi, disantuni, ya kan. Nah, bersedekah, banyak amalan-amalan yang lain seperti yang sudah
Kalau nyasian ada WA di grup, di share sudah di grup, cuma ada ya amalan-amalannya sudah di grup. Kamu yang melihat juga ya Kamu melihat, kada melihat mana? Kada perlu lagi ulun, kada perlu lagi dijelaskan di sini. Nah jadi kita pada lusa ya hari Kamis itu disunatkan berpuasa, puasa Asyura karena, dan juga disunatkan puasa Tasu'a yang ke-9 hari Rabu. Ya minimal tanggal 10 Muharram ya kan, kalau mau esok bulan puasa minimal tanggal 10 Asyura tadi, tanggal 10 Muharram bulan Asyura. Hari Asyura ya kan. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan kalau tidak mempunyai harta peninggalan, maka tidaklah wajib mengerjakan salah satu dari dua hal yang dikemukakan di atas, tetapi hanya sunnat. Apa yang kemarin dua hal nih ya kan? Mengerjakan haji ya kan? Mempuasakan dan mengerjakan haji. Kalau salah. Artinya mun ada harta peninggalan si yang meninggal ya kan? Apabila banyak hartanya ditinggalkannya, itu bisa dihajiakan. Amun ada ya kan, amun kada ada kayak apa juga ya kan, kada ada duitnya. Amun tidak ada ya kan, kada wajib, dan hanya sunnat saja. Dan tidak boleh tidak memadai yang mengeluarkan fidyah itu orang lain. Tidaklah memadai yang mengeluarkan fidyah itu orang lain yang di luar dari keturunan keluarga, terkecuali memang ada wasiat dari yang meninggal atau dengan izin keluarga yang meninggal, bayar fidyah ya kan, membayar fidyah. Ini misalnya seseorang meninggal sedangkan masih ada hutang puasa ya kan, karena misalnya ketuhaan ya kan, tua sudah uzur puasa, lalu wajib membayar fidyah, ahli warisnya membayarkan fidyahnya atau hutang puasa tadi. Tapi dengan seizin keluarganya ya kan. Nah. Tidaklah sah bagi seseorang mempuasakan bagi orang yang masih hidup sekalipun tidak mampu berpuasa. Tidaklah sah bagi seseorang mempuasakan bagi orang yang masih hidup sekalipun tidak mampu berpuasa, baik karena terlalu tua atau karena sakit. Jadi orangnya masih hidup ya kan, tidak sah mempuasakannya. Kalau misalnya ya kan, kita misalnya bisa ada bisi misalnya ada ya, taruhlah misalnya orang tua kita sudah tua renta lah, misalnya kada mau lagi berpuasa, sedangkan beliau tuh masih hidup, lalu kita mempuasakan sidin, masih hidup aja sidin, itu sidin kada sah. Kada sah bagi seseorang mempuasakan bagi orang yang masih hidup sekalipun tidak mampu berpuasa, baik karena tua, terlalu tua atau karena sakit. Disyaratkan bagi keluarga yang mempuasakan dan keluarga yang memberi izin kepada orang lain.
disyaratkan bagi keluarga yang mempuasakan dari keluarga yang memberi izin kepada orang lain. Jadi harus ada izin dahulu mempuasakan itu tadi ya, harus ada izinnya. Bahwa yang mempuasakan atau yang memberi izin berakal dan mencapai usia balik ulang. Yang memberi izin dari ulangnya sudah berakal, berusia balik. Dikiaskan dengan syarat orang yang menghajikan orang lain, ya, dikiaskan dengan syarat orang yang menghajikan orang lain, bahwa yang menghajikan berakal dan balik. Ya, itu juga orang yang anak menghajikan orang lain, ya kan? Nah, orangnya yang menghajikan itu harus orangnya sudah balik, artinya sampai umur dan berakal. Namun tidak disyaratkan bahwa yang mempuasakan sudah mencapai usia rasyid, karena orang yang idiot dan budak masih wajib mengerjakan puasa. Kalau keluarga yang berakal dan balik enggan mengerjakan puasa bagi yang meninggal dan juga enggan memberi izin, atau yang meninggal tidak mempunyai keluarga, atau ada keluarga tetapi masih anak-anak, atau gila, apakah boleh hakim memberikan izin sebagai ganti keluarga atau tidak? Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli berbeda pendapat. Syekh Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya Tuhfah bahwa hakim tidak boleh memberikan izin, tetapi kalau yang meninggal ada meninggalkan harta peninggalan, maka wajiblah fidyah dikeluarkan dari harta peninggalannya. Dan kalau tidak ada harta peninggalannya, maka tidak wajib apa-apa. Namun Syekh Ramli berkata bahwa di dalam kitabnya Nihaya bahwa hakim boleh memberikan izin kepada orang lain untuk mempuasakan bagi yang meninggal. Artinya bila tidak ada keluarganya, ya kan, yang si meninggal tadi kada lalu keluarga, nah maka hakim boleh memberikan izin untuk orang lain, ya kan, untuk mempuasakan yang meninggal tadi. Kalau di antara ahli waris berbeda pendapat, sebagiannya mengatakan dikeluarkan fidyah dari harta peninggalan, dan sebagian lagi mengatakan dipuasakan saja. Beda pendapat, nah ya kan? Ujar Bang Saiko dipuasakan aja, ya kan? Nang sidin banyak tertinggal puasa tadi, dipuasakan aja. Ujar Nang Saiko bayar fidyah aja gitu, ya kan? Sidin ada aja duitnya, anak si apa peninggalannya ada aja nih duitnya, ya kan? Bayar fidyah aja. Maka yang dimenangkan adalah pendapat meminta dikeluarkan fidyah. Maka yang dimenangkan adalah pendapat meminta dikeluarkan fidyah, karena para ulama sudah ijma bahwa fidyah dianggap memadai sebagai pengganti puasa. Nah, jadi apabila beda pendapat, ya kan, keluarga nih, ahli warisnya, ujar Nang Saiko, kita bayar fidyah aja, ya kan? Peninggalan sini ini banyak aja, ya kan? Ujar Nang Saiko, kita puasakan aja, dipuasakan. Nah, jadi yang dimenangkan adalah yang
yang meminta membayar fidyah tadi. Karena para ulama sudah ijma' bahwa fidyah dianggap memadai sebagai pengganti puasa. Berbeda kalau dipuasakan karena ada sebagian ulama ya yang tidak membolehkan. Berbeda dengan dipuasakan, artinya dibayarkan puasa sidin yang ketinggalan tadi dibayarkan dipuasakan. Nah, sebagian ulama adalah mengatakan itu kada tidak boleh. Jadi harus membayar fidyah. Kalau terjadi ada perbedaan, ada beberapa orang ahli waris. Kalau terjadi ada beberapa orang ahli waris namun tidak seorang jua pun yang mempuasakannya, maka hendaklah dikeluarkan fidyah yang diambil dari persentase bagian setiap ahli waris yang akan diterima oleh ahli waris. Dan boleh juga dipuasakan menurut jumlah hari yang diperhitungkan. Sehari satu mud ya, bayar yang dikerjakan oleh ahli warisnya. Kalau puasa yang tertinggal hanya sehari, maka tidak boleh dikerjakan setengah hari, dibayar dengan fidyah, dan setengah hari lagi dengan puasa, tidak boleh. Ini misalnya sih dia tahu utang cuma sehari aja ya kan, lalu dikerjakan setengah hari aja puasanya dikerjakan, habis itu dibayar dengan fidyah setengah harinya lagi, itu kada boleh. Kalau seseorang meninggal dan mempunyai qada sholat yang wajib, atau i'tikaf wajib, maka sholat qada dan i'tikaf qada talak dikerjakan dan tidak pula dikeluarkan fidyah, yakni tidak memadai yang seperti itu karena tidak ada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Kalau seseorang meninggal dan mempunyai qada sholat yang wajib atau i'tikaf wajib, maka sholat qada dan i'tikaf qada dikerjakan dan tidak pula dikeluarkan fidyah, yakni tidak memadai yang seperti itu karena tidak ada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dan tidak ada diriwayatkan dari para sahabat yang memperbolehkannya. Inilah kaul yang terkuat dalam mazhab Syafi'i. Jadi gitulah ya kan. Misalnya seseorang yang meninggal sedangkan banyak mempunyai qada sholat yang wajib, banyak tertinggal, banyak tahutang puas tahutang sholat, tahutang sholat nih banyak ya kan, atau i'tikaf wajib, maka sholat qada dan i'tikaf wajib tadi, i'tikaf qada tadi dikerjakan dan tidak pula dikeluarkan fidyah, yakni tidak memadai yang seperti itu, kada bisa dengan fidyah. Karena tidak ada hadisnya di sini yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Inilah kaul yang terkuat dalam mazhab Syafi'i. Tetapi mengenai i'tikaf ada satu kaul dari Imam Syafi'i yang mengatakan boleh dikerjakan seperti puasa. Demikian juga ada satu kaul dari Imam Syafi'i tentang
kebolehan dikerjakan sholat, baik yang meninggal ada meninggalkan wasiat atau tidak. Kaul ini diriwayatkan oleh Ibnu Ubaidi dan Imam Syafi'i. Dan yang lainnya meriwayatkan ini dari Ishaq dan Atha, karena ada hadis pada mereka namun hadis itu dhaif. Dinukil oleh Ibnu Burhan dan Qaul Qadim yang mengatakan wajib bagi wali yang meninggal untuk mengerjakan sholat si meninggal. Kalau yang meninggal ada meninggalkan harta peninggalan yang dikiaskan dengan puasa. Di samping pendapat di atas ada lagi pendapat lain yang dipegangi oleh sebagian besar ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i yang mengatakan cukup dengan mengeluarkan fidyah sholat yang diperhitungkan 1 mud untuk 1 sholat. Ya kan? Ada kaul yang mengatakan, ya, sebagian ulama ya dari kalangan mazhab Syafi'i cukup dengan mengeluarkan fidyah sholat yang diperhitungkan 1 mud untuk 1 sholat. Nah, ini repotnya orang yang kada sholat ya kan? Repotnya orang yang kada sholat nih. Baik pun keluarganya yang ada duit yang kasar mah membayar fidyah tadi ya kan? Amun kada dapat kayak apa? Nah, kasihan kalau lah, kasihan si mayat tadi. Berani-berani kada sholat ya kah? Nah, padahal sholat itu adalah hukumnya wajib. Yang namanya wajib ya kah? Kada bisa ditinggal-tinggal, kada bisa ditunda-tunda, karena kewajiban sendiri ya kah? Harus dikerjakan. Dan kalau tidak dikerjakan maka itu adalah merupakan simpanan dosa. Dan simpanan dosa itu nanti akan mendapatkan ganjaran siksa ya, baik di dalam kubur ataupun di akhirat kelak nanti ya akan mendapatkan sanksinya. Yang kada sembahyang tadi, yang kada sholat tadi. Di samping pendapat di atas ada lagi pendapat lain yang diperpegangi oleh sebagian besar ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i yang mengatakan cukup dengan mengeluarkan fidyah sholat yang diperhitungkan 1 mud untuk 1 sholat. Oleh kebanyakan ulama mutakhirin dari kalangan Syafi'i memilih salah satu dari kaul 2 kaul yang dhaif seperti yang diterangkan di atas, seperti yang dilaksanakan oleh Imam Subuki yang melaksanakan kaul ini untuk sebagian keluarganya yang meninggal. Bahilah ya kita ya lah. Bagian yang kedua wajib membayar fidyah dengan tidak membayar qadha. Bagian yang kedua wajib membayar fidyah dengan tidak membayar qadha bagi siapa yang tidak berpuasa Ramadan, atau puasa nazar, atau puasa qadha, atau puasa kafarah karena adanya uzur yang tidak diharapkan hilang uzurnya. Umpamanya tidak mampu berpuasa karena sudah tua renta, atau karena sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka wajib dikeluarkan fidyah untuk setiap hari 1 mud. Karena Allah SWT berfirman,
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, artinya dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Tetapi kalau ia memaksa diri berpuasa kendati pun dengan bersusah payah, maka puasanya sah dan tidak membayar fidyah. Namun dikarasinya misalnya puasa juga ya kah? Nah, kada usah membayar fidyah. Kalau tidak mampu membayar fidyah karena miskin, maka terhapuslah kewajiban membayar fidyah seperti terhapus kewajiban membayar zakat fitrah. Kamu misalnya miskin karena kamu bayar fidyah, nah, terhapus jadi kewajiban membayar fidyah tadi. Pendapat inilah yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfah, yang mengikuti pendapat Imam Nawawi di dalam kitabnya yang bernama Majmu'. Namun yang diperkuat oleh Syekh Ramli di dalam kitabnya yang bernama Nihayah dan Syekh Khatib Syarbaini di dalam kitabnya Mughni yang mengatakan tidak terhapus kewajiban membayar fidyah karena miskin. Ya, tidak terhapus kewajiban membayar fidyah karena miskin, dan fidyah yang belum dibayar menjadi hutangnya. Kalau orang yang sangat tua dan orang yang sakit mampu mengerjakan puasa, maka tidaklah wajib mengqadha. Tidak wajib mengqadha kalau aja puasa ya kan? Ini sempat disepakati oleh Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ramli dan Syekh Khatib Syarbaini dengan alasan bahwa fidyah diwajibkan semenjak semula. Karena itu cukuplah dengan membayar fidyah. Berbeda dengan orang yang telah tercapai syarat wajib haji namun ia tidak pergi haji, yang akhirnya meninggal, maka wajiblah dihajikan seperti yang akan diterangkan pada bagian haji yang akan datang. Nah, mungkin sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jalan tetangga, kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT lagi mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan keliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.